Ada satu kenyataan yang jarang kita sadari sebagai manusia. Kita tidak hidup dari pikiran, kita hidup dari energi. Dan karena itu, kepemimpinan sejati tidak pernah lahir dari kata-kata, tidak lahir dari teori, tidak lahir dari edukasi formal, tidak lahir dari teknik komunikasi. Kepemimpinan sejati lahir dari kualitas energi tubuh seseorang. Ini sebabnya mengapa ada orang yang diam, tetapi auranya membuat seluruh ruangan ikut diam. Ada orang yang berbicara keras, namun tidak ada seorang pun yang benar-benar mendengarnya. Ada orang yang berjalan melewati kita, dan tanpa alasan rasional, kita tersentak oleh kehadirannya. Ada orang lain yang berada tepat di depan kita, tetapi kita nyaris tidak merasakan apa-apa. Fenomena ini bukan mistis. Ini biologi. Ini psikologi tubuh. Ini energi manusia. Kita semua memiliki medan energi yang dipancarkan tubuh kita, dan medan energi itu menentukan seberapa kuat seseorang dilihat, didengar, dihormati, dan diikuti. Pertanyaannya adalah, apa sumber medan energi yang membuat seseorang terasa seperti pemimpin? Apa fondasi wibawa, karisma, dan ketegasan seseorang? Jawabannya mengejutkan banyak orang. Energi seksual. Bukan seks dalam arti tindakan fisik. Bukan birahi. Bukan dorongan tubuh yang primitif. Tetapi energi seksual dalam pengertian paling murni. Vitalitas. Kehidupan. Power internal. Kekuatan biologis. Energi inti yang membuat tubuh manusia hidup, bergerak, stabil, dan berani. Energi seksual adalah sumber keberanian, sumber ketegasan, sumber kehadiran, sumber karisma, sumber rasa aman, sumber magnetisme, sumber fokus, sumber identitas, sumber authority. Ketika energi seksual seseorang kuat dan matang, ia menjadi pemimpin. Ketika energi ini runtuh, kepemimpinannya runtuh. Bahkan bila ia masih punya jabatan, ia tetap tidak akan terasa sebagai pemimpin. Kepemimpinan bukan level, bukan status, bukan jabatan, bukan posisi. Kepemimpinan adalah frekuensi energi. Jika energimu berada pada frekuensi itu, orang lain akan merasakannya. Jika tidak, semua teori kepemimpinan akan sia-sia. Dan inilah yang akan kita bahas secara mendalam. Apa hubungan energi seksual dan wibawa manusia? Kenapa vitalitas tubuh menentukan apakah kamu terlihat sebagai pemimpin atau tidak? Kenapa sebagian orang memiliki kehadiran yang kuat tanpa usaha? Kenapa sebagian lain tidak terlihat meski berteriak? Bagaimana energi seksual menciptakan karisma dan ketegasan? Bagaimana energi seksual mempengaruhi cara kamu mengambil keputusan? Apa yang terjadi ketika energi seksual runtuh? Bagaimana menghidupkan kembali energi seksual hingga kehadiranmu berubah total? Hari ini, kita tidak bicara moralitas. Kita tidak bicara hubungan. Kita tidak bicara teknik. Kita bicara energi manusia dan bagaimana energi itu menentukan kualitas kepemimpinan seseorang. Di rumah, di bisnis, di pekerjaan, di hubungan, dan di hidupnya. Mari kita masuk. Untuk memahami mengapa energi seksual adalah fondasi kepemimpinan, kita harus mulai dari satu hal. Energi seksual sama dengan energi kehidupan. Energi ini adalah energi paling tua, paling mendasar, dan paling kuat yang dimiliki manusia. Tanpa energi seksual, tidak ada kehidupan, tidak ada kreativitas, tidak ada keberanian, tidak ada fokus, tidak ada wibawa. Tubuh yang kekurangan energi seksual akan terasa lemah, bimbang, tidak bisa mengambil keputusan, cemas, mudah goyah, tidak tahan tekanan, tidak punya arah. Seseorang bisa sangat pintar, sangat bertagat, atau sangat berpengalaman, tetapi tanpa energi seksual yang hidup, ia tidak akan punya presence sebagai pemimpin. 1. Energi seksual mengaktifkan core stability. Di dalam tubuh manusia, ada yang disebut stabilitas inti, keteguhan,
ketenangan, kehadiran, ketidakgoyahan. Stabilitas inti ini bukan berasal dari mental, ini berasal dari tubuh, dan sumbernya adalah energi seksual. Energi seksual menyalakan pusat tubuh. Pernafasan menjadi lebih dalam, postur tubuh lebih mantap, jantung lebih stabil, pikiran lebih jernih, refleks lebih kuat. Pemimpin yang stabil adalah pemimpin yang dipercaya. Jika energi seksual melemah, tubuh menjadi rapuh, kehadiran memudar, kredibilitas ikut turun. 2. Energi seksual adalah energi ketegasan. Ketegasan bukan suara, ketegasan adalah getaran. Orang yang energinya kuat tidak perlu berteriak, memukul meja, memaksakan kehendak, membesar-besarkan diri. Ia cukup berkata pelan tetapi pasti, dan tubuh orang lain menanggapinya dengan serius. Kenapa? Karena ketika energi seksual kuat, suara dan gerakan tubuh membawa frekuensi kepastian. Energi seksual rendah menghasilkan keraguan, kebimbangan, ketidakjelasan. Ketegasan tidak lahir dari teori, ketegasan lahir dari vitalitas. 3. Energi seksual adalah energi keberanian. Keberanian adalah kapasitas tubuh menahan rasa takut. Tubuh yang penuh energi mampu menahan intensitas. Energi dengan energi rendah kolaps di bawah tekanan. Pemimpin membutuhkan keberanian untuk mengambil risiko, menghadapi konflik, membuat keputusan sulit, menjaga batas, bertindak tegas. Energi seksual yang hidup sama dengan keberanian hidup. Energi seksual yang mati sama dengan keberanian mati. 4. Energi seksual adalah life magnetism. Setiap manusia memancarkan medan energi tertentu. Orang dengan energi seksual kuat terlihat menarik, hidup, berpengaruh, punya karisma, punya daya tarik alami. Orang dengan energi rendah terlihat kusam, tidak bertenaga, tidak punya aura, tidak bisa memimpin ruangan, tidak punya magnet. Ini bukan mistis, ini fisiologi plus psikologi energi. Tubuh manusia merespon vitalitas tubuh manusia lain. Karisma tidak bisa dipalsukan, karisma adalah energi seksual yang hidup. 5. Energi seksual adalah fuel intuisi pemimpin. Intuisi adalah kemampuan tubuh membaca arah hidup. Intuisi bukan dari pikiran, intuisi berasal dari energi tubuh yang kuat dan peka. Energi seksual yang hidup membuat seseorang peka membaca situasi, cepat menangkap perubahan, cepat melihat peluang, cepat memahami orang lain, cepat membuat keputusan yang benar. Pemimpin besar selalu intuitif, karena energi seksual mereka hidup. 6. Energi seksual adalah kapasitas menahan tekanan. Pemimpin bukan orang yang tidak punya masalah, pemimpin adalah orang yang bisa menahan tekanan lebih banyak daripada orang lain. Ini bukan talenta, ini kapasitas tubuh. Energi seksual sama dengan kapasitas menahan intensitas. Energi seksual rendah tidak tahan konflik, tidak tahan tekanan, tidak tahan kritik, tidak tahan ketidakpastian. Energi seksual tinggi tetap tenang, tetap jernih, tetap berpikir, tetap stabil. Inilah yang disebut presence. Ketenangan adalah kualitas yang paling jarang dimiliki manusia modern. Dan justru ketenangan inilah yang membuat seorang pemimpin terlihat lebih besar daripada masalah. Orang dengan energi seksual rendah mudah cemas, mudah panik, mudah bereaksi, mudah terbawa emosi, mudah kehilangan kendali, mudah goyah oleh tekanan sosial. Tubuh mereka tidak siap menanggung intensitas hidup. Sementara orang dengan energi seksual tinggi berjalan lebih pelan,
berbicara lebih tenang, pikirannya lebih stabil, tubuhnya lebih rileks, nafasnya lebih dalam, auranya lebih tebal dan terasa. Inilah kehadiran pemimpin sejati, tenang di tengah badai. Kenapa? Karena energi seksual adalah sumber ketenangan tubuh. Ketika energi ini hidup, tubuh manusia berada dalam kondisi grounded, jernih, stabil, sanggup menerima tekanan, tidak mudah terombang-ambing, dan ini memancarkan kewibawaan alami. Sebelum membahas bagaimana energi seksual meningkatkan kepemimpinan, kita harus memahami sisi sebaliknya. Apa yang terjadi ketika energi seksual seseorang kolaps? Inilah hal yang sangat banyak terjadi pada pria maupun wanita dewasa, dan mereka tidak menyadarinya. Saya akan jelaskan satu persatu. 1. Hilangnya fokus dan direction. Pemimpin tanpa fokus seperti kapal tanpa kompas. Energi seksual yang runtuh menghasilkan pikiran berantakan, sulit fokus pada satu poin, cepat bosan, tidak mampu mempertahankan intensitas, mudah terdistraksi, sulit menyelesaikan sesuatu. Seseorang mungkin pintar, tetapi tanpa energi seksual yang hidup, ia tidak mampu mempertahankan fokus jangka panjang. Kepemimpinan membutuhkan keberlanjutan, dan keberlanjutan adalah kualitas energi, bukan kualitas pikiran. 2. Hilangnya keberanian. Keberanian adalah kualitas tubuh, bukan mental. Ketika energi seksual runtuh, rasa takut meningkat, peketusan terasa berat, resiko terasa mengancam, ketegasan hilang, keberanian melemah. Bukan karena orang itu pengecut, tetapi karena tubuhnya tidak punya energi untuk memanggul keberanian. Keberanian bukan hasil motivasi. Keberanian adalah hasil vitalitas. 3. Hilangnya wibawa atau authority collapse. Saat wibawa runtuh, orang lain tidak lagi mendengarkan, tidak lagi mempercayai keputusanmu, tidak lagi menganggapmu panutan, bahkan tidak lagi merasakan kehadiranmu. Wibawa bukan soal volume suara. Wibawa adalah getaran stabilitas. Ketika energi seksual turun, getaran stabilitas hilang. Ketika stabilitas hilang, kepercayaan publik hilang. 4. Menghilangnya kapasitas mengendalikan emosi. Energi seksual adalah grounding emotional system. Ketika energinya runtuh, emosi mudah meledak, mudah tersinggung, mudah overthinking, cepat merasa diserang, susah menenangkan diri. Pemimpin yang tidak stabil emosinya akan membuat keputusan buruk, merusak hubungannya dengan tim, kehilangan kredibilitas, sulit memimpin jangka panjang. 5. Hilangnya karisma natural. Karisma hanyalah dampak dari energi seksual yang hidup. Saat energinya runtuh, kontak mata melemah, ekspresi wajah datar, tubuh tampak lelah, suara tidak bertenaga, aura tidak terasa. Orang lain merasakan ini. Manusia merasakan energi, bukan kata. Ketika karisma memudar, daya tarik kepemimpinan ikut memudar. 6. Munculnya keraguan dalam setiap hal. Kepemimpinan membutuhkan kepastian. Body-mind manusia bekerja seperti ini. Jika energi seksual rendah, tubuh tidak punya kekuatan ingin. Jika ingin hilang, keraguan mendominasi. Keraguan kronis adalah tanda energi seksual runtuh. Sekarang kita masuk ke inti utama. Bagaimana energi seksual ketika stabil dan hidup menciptakan kualitas kepemimpinan tingkat tinggi. 1. Energi seksual mengaktifkan gravity field seorang pemimpin. Dalam psikologi energi, pemimpin besar punya gravitasi. Maksudnya, orang tertarik mendekat, orang nyaman mengikuti, orang percaya, orang mendengar,
Orang menganggapnya pusat. Energi seksual yang kuat menciptakan energi gravitasi. Inilah yang membedakan pemimpin dan pengikut. Pemimpin bukan mengejar orang. Pemimpin adalah pusat. 2. Energi seksual membangun rasa aman bagi orang lain. Ini adalah tugas pemimpin terbesar. Menjadi sumber rasa aman. Orang dengan energi seksual stabil, tidak mudah panik, tidak mudah reaktif, tidak goyah, tidak kehilangan kendali, mampu menerima tekanan orang lain. Ketika pemimpin stabil, tim stabil. Ketika pemimpin panik, tim kacau. Energi seksual adalah fondasi ketenangan. 3. Energi seksual menciptakan keberanian tebal. Pemimpin membutuhkan keberanian untuk berkata jujur, mengambil resiko besar, membuat keputusan tidak populer, menghadapi konsekuensi, memecah kebuntuan. Keberanian bukan mental. Keberanian adalah vitalitas tubuh. Dan vitalitas tubuh sama dengan energi seksual. 4. Energi seksual meningkatkan kejelasan pikiran. Orang dengan energi seksual hidup memiliki intuisi tajam, pemikiran jernih, kreativitas tinggi, ketepatan membaca situasi, kemampuan membuat keputusan cepat. Energi seksual adalah solar power bagi otak manusia. Ketika energinya tinggi, otak menyala. 5. Energi seksual menghasilkan kehadiran yang dirasakan orang lain. Inilah rahasia kepemimpinan besar. Pemimpin bukan dilihat, pemimpin dirasakan. Tubuh orang lain merespon energi pemimpin. Bukan kata-kata, bukan teori, bukan gaya bicara. Jika energimu hidup, orang respect, orang trust, orang terbuka, orang merasa aman, orang mau mengikuti. Ini tidak bisa dipalsukan. Mari kita gambarkan seperti apa pemimpin dengan energi seksual matang. Ia bukan yang bising. Ia bukan yang dominan. Ia bukan yang agresif. Pemimpin ini memiliki 1. Ketegasan tanpa kekerasan. Ia tidak perlu marah untuk dihormati. Kehadirannya sudah cukup. 2. Ketenangan di tengah kekacauan. Ketika orang lain panik, ia tetap tenang. Ketika orang lain ragu, ia tetap mantap. Ini energi seksual stabil. 3. Tatapan mata dengan kedalaman. Kontak matanya bukan mengintimidasi, tapi menenangkan. Orang merasakan kedalaman batinnya. 4. Suara yang natural, mantap, dan tenang. Nada suaranya stabil, dalam, tidak terburu-buru. Ini tanda tubuh memiliki energi stabil. 5. Karisma yang tidak bisa dijelaskan. Orang tertarik padanya tanpa alasan jelas. Bukan karena tampang, bukan karena prestasi, tetapi karena energinya hidup. 6. Fokus yang tidak mudah tergoyahkan. Ia tahu apa yang ingin dicapai. Ia tidak gampang terdistraksi. 7. Kehadirannya menenangkan. Di dekatnya orang merasa aman. 8. Visi yang jelas. Energi seksual yang hidup sama dengan intuisi yang hidup. Pemimpin ini tahu kemana ia melangkah. 9. Kapasitas besar menanggung intensitas. Ia bisa memikul konsekuensi besar, tidak runtuh di bawah tekanan. 10. Kemampuan menggerakkan orang tanpa memaksa. Ini inti kepemimpinan. Memimpin tanpa harus mendorong. Energi seksual menciptakan gravitasi, bukan tekanan.